Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir di majelis ilmu, majelis yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua yang hadir. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusan bisnisnya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar baik dan sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Daging kurbannya masih Pak? Masih ya. Tiap hari makan daging kurbannya. Masya Allah. Makanya kelihatan kumul-kumul ini. Subur ya. Alhamdulillah. Untuk malam hari ini kita temanya agak santai sedikit ya. Biasa kita membahas ilmu tauhid, ilmu akidah yang butuh konsentrasi mendalam ya Pak Egi ya. Kalau belajar tauhid itu kan harus fokus ya. Kadang-kadang bikin pusing Pak ya. Tapi itulah Pak, nikmatnya belajar tauhid itu ya, kita mendapatkan pahala yang sangat besar karena itu hukumnya fardu ain, ya kan, termasuk ilmu yang wajib ain. Baik. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas lagi tentang ilmu akidah insya Allah. Nah malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang masalah zikir dan doa khususnya setelah sholat ya. Zikir dan doa setelah sholat. Karena ada beberapa kalangan tuh yang mempermasalahkan misalnya Pak, boleh nggak sih zikir itu ditambah-tambahi melebihi dari apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Misalnya, kalau dalam hadis sahih itu kan istighfar itu hanya astagfirullah, ya kan? Astagfirullah saja, astagfirullah. Tidak pakai apa al-azim gitu kan? Bahkan tidak sampai yang panjang itu. Boleh enggak kita menambah-nambah redaksi zikir seperti yang selama ini mungkin kita pakai? Itu nanti dibahas ya. Ada lagi yang mempermasalahkan ini, berzikir itu apakah haram kalau berjamaah dengan suara yang jahar ya, keras seperti yang tadi kita lakukan di masjid ya. Imam mengajak kita untuk zikir dengan suara yang keras, namanya jahar. Nah, itu nanti ada yang mempermasalahkan, ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang nanti kita bahas ya. Apalagi biasanya kalau setelah sholat itu, oh iya masalah berdoa. Nah, katanya tidak disunahkan berdoa setelah sholat, yang ada hanya zikir katanya begitu. Aneh itu, sebagian kalangan sampai kayak haram gitu. Berdoa setelah sholat itu kayak bagi dia bid'ah. Nah nanti kita bahas apakah benar berdoa setelah sholat itu tidak ada hadisnya, nanti kita bahas ya. Nah, nanti bahkan ada keterangan dari Imam Ibnu Taimiyah terkait berdoa setelah sholat ya. Nah kira-kira itulah nanti beberapa poin yang bisa kita dalami nanti ya. Baik, saya akan awali dulu dengan kesunahan setelah salam kanan kiri Pak. Ternyata Pak,
Ada ya orang kalau habis sholat itu kanan salam kiri, itu dia mengusap tangan ke wajah. Ada pernah lihat ya? Ya. Itu kan kalau dalam fikih bab sholat tidak ada itu Pak. Apakah ada rukun sholat yang 17 itu mengusap tangan ke wajah? Ada nggak? Nggak ada. Sunnah abaat ada nggak? Nggak ada juga. Sunnah hayat nggak ada Pak. Tidak ada. Dalam bab-bab sholat, dalam fikih sholat, baik itu bab rukun sholat atau sunnah abaat sholat atau sunnah hayat, tidak ada pembahasan mengusap tangan ke wajah. Tapi apakah dilarang mengusap tangan ke wajah setelah sholat? Ternyata tidak Pak. Nih buktinya nih. Al-Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi Pak, punya kitab namanya Al-Azkar. Ya, kitab apa? Al-Adhkar. Ada yang punya nggak di rumah? Coba. Kitabnya segini nih, tipis ini. Ya, bagus itu Pak. Kalau bisa saya sarankan jamaah yang ngaji di sini beli kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Isinya tentang zikir-zikir Pak. Zikir apapun, momentum ini, Zulhijjah, zikir setelah sholat, pokoknya lengkap Pak. Zikir musafir, zikir apalagi ya. Ketika dalam pernikahan, pokoknya lengkap Pak. Beli Pak. Kitab apa? Al-Adhkar. Sudah ada yang menerjemahkan itu, ya. Cari saja terjemahannya kalau nggak bisa yang bersama. Nah, di kitab ini kata Imam Nawawi begini, teman. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Kami, ini kata Imam Nawawi, Pak ya. Ulama besar mazhab Syafi'i ya. Imam Nawawi mengatakan, kami telah meriwayatkan sebuah hadis yang ada di dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Sunni. Ibnu Sunni ini termasuk ulama ahli hadis yang meninggal tahun 364 Hijriah. Ya, itu masih dekat dengan ulama salaf lah Pak. Tahun 300-an itu ya generasi salaf ya, setelahnya meskipun ya. Nah, beliau adalah muridnya Al-Imam An-Nasa'i. Yang kitab hadis Sunan An-Nasa'i, nah itu beliau adalah gurunya ya. Imam An-Nasa'i ini gurunya, terus punya murid Imam Ibnu Sunni. Nah, Imam Ibnu Sunni ini Pak, di dalam kitabnya menyebutkan ada hadis bunyinya begini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba semuanya ikutin ya. Ini bagus nih hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan. Idza qadha salatahu masaha jabhatahu biyadihi al-yumna. Masya Allah. Jadi kata sahabat Anas bin Malik, Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat, pokoknya selesai sholat apapun, pengakuan dari siapa ini? Anas bin Malik. Nabi itu kalau selesai mengerjakan sholat, beliau masaha jabhatahu biyadihi al-yumna, mengusap dahinya. Dahi itu kan bagian dari wajah, dengan tangan kanan Pak. Jadi kalau mau yang sesuai sunnah Nabi itu ngusapnya tangannya satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi, terus usap dengan tangan kanan saja, bukan kedua tangan. Bukan kedua tangan. Beda dengan kalau berdoa kan. Kalau ini kasusnya adalah selesai mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri. Ternyata ada hadisnya itu Pak. Ya. Derajat hadisnya bagaimana Pak Ustaz? Tidak dikomentari oleh Imam Nawawi. Berarti ini hadis ini bisa diterima Pak. Minimal hasan lah ya. Kalau tidak sampai sahih minimal apa? Hasan ya. Karena tidak didoifkan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya. Berarti ini hadis ini bisa diamalkan. Makanya kita dulu di kampung-kampung ya, orang-orang tua kita ya, mungkin yang sepuh-sepuh itu kalau habis salam kanan kiri mengusap Pak ya, dengan tangan kanan ya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada yang komentar, oh itu mungkin ada ini pasir yang di dahinya Rasulullah nempel gitu ya. Iya, enggak apa-apa. Mau ada pasir atau tidak, pokoknya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya boleh Pak, tidak apa-apa. Ada hadis yang diriwayatkan sahabat tadi oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar dari Imam Ibnu Sunni. Baik, clear ya? Ya.
Diamalkan nggak ini kalau bapak kalau habis salat? Pak Eki ngusap nggak kalau habis salat? Ya, kadang-kadang ngusap, kadang enggak. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya ketika ngusap, niatnya apa Pak? Niatnya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi dulu pernah begitu. Waalaikumsalam, silakan. Ya, silakan Pak ya. Karena Nabi dulu selesai sholat pernah mengusap, ya wes kita ngikuti aja ya. Tidak perlu bertanya kenapanya itu ya. Pokoknya ikuti saja. Ya, kita pengen seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah berpahala. Insya Allah berpahala. Baik, berikutnya. Nah, sekarang masuk ke pembahasan. Sebetulnya zikir dan berdoa itu ada nggak fatwa dari para ulama terkait anjurannya? Ada, Pak. Ini kitabnya Imam An-Nawawi, judul kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kalau tadi Al-Adhkar itu tipis satu jilid, Pak. Kalau ini, Pak, 27 jilid. Ini dari sini sampai sini ini penuh nih mungkin meja ini. Ya, 27 jilid. Ya. Kita di sini ruangan ini belum ada kitab-kitab ulama ya. Ya, belum ada ya? Hah? Ada? Oh, bahasa Indonesia ya, yang bahasa Indonesia. Yang berbahasa Arab belum ada ya Pak desainnya. Ya. Nanti sekali-kali beli yang berbahasa Arab dong ya. Biar nanti kalau ke syuting ya, wah kitabnya berbahasa Arab, mantap. Ya. Beli Pak kitab-kitab para ulama kita ya, yang berbahasa Arab kalau bisa ya. Nah, kitab ini jemaah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, di situ disebutkan ittafaqa asy-Syafi'i wal ashabu wa ghairuhum rahimahumullahu taala ala annahu yustahabbu dzikrullahi taala ba'da salam. Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu ulama salaf bukan, Pak? Ulama salaf, meninggalnya tahun berapa? Wis, mantap, 204 Hijriah, betul. 204 Hijriah, 204 Hijriah. Beliau Imam Syafi'i dan juga ashab itu seluruh ulama Syafi'i itu namanya ashab Pak istilahnya. Jadi kalau disebut al-ashab itu maksudnya apa? Para ulama Syafi'iyah. Ashab itu teman-teman kami gitu. Ya maksudnya itu para ulama Syafi'iyah. Wa ghairuhum dan yang lainnya berarti mazhab lain ini Pak bisa jadi ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Mereka mengatakan bahwa disunnahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengucapkan salam, setelah sholat. Ya, ini sepakat Pak. Ittifaq, apa itu ittifaq? Ya kesepakatan. Tidak ada yang menentang di zaman salam. Ya, kalau zikir itu sunnah memang. Bagaimana dengan berdoa? Lanjutannya ini. Wa yustahabbu an yad'u aidan, wa yustahabbu an yad'u aidan ba'da salam bil ittifaq. Sama, Pak. Disunahkan juga untuk berdoa setelah selesai sholat, ya, berdasarkan kesepakatan para ulama bil ittifaq. Di situ nggak ada yang terjemahkan ya, belum ya, kurang ya. Harusnya tambahkan ini. Bil ittifaq, apa artinya bil ittifaq? Berdasarkan kesepakatan para ulama. Berarti termasuk Imam Syafi'i, ulama 4 mazhab lah kira-kira begitu. Jadi tidak hanya berzikir Pak. Setelah sholat juga disunahkan apa? Berdoa. Karena kan ada yang nggak mau berdoa Pak. Ada ya kan? Ada sebagian kalangan yang anti banget Pak. Pokoknya kalau habis sholat itu zikir saja katanya begitu. Dia tidak mau berdoa gara-gara tidak ada hadisnya katanya begitu. Nah maka di sini kita bantah ya. Tidak benar itu. Justru fatwa dari ulama salaf kita sebagaimana dinukil Imam An-Nawawi, setelah sholat itu tidak hanya berzikir, tapi juga disunahkan berdoa, gitu. Ya, tinggal nanti berdoanya ini sendiri-sendiri atau berjamaah atau ngangkat tangan atau tidak. Biasanya itu yang dipermasalahkan, kan? Masalah ngangkat atau tidak. Itu nanti masalah lain ya. Yang jelas pokoknya setelah sholat ada 2 kesunahan, berzikir dan berdoa. Sampai Imam Nawawi mengatakan waja'at fi hadhil mawadi' ahaditsu katsiratun shahihatun fi dzikri wa du'a. Apa artinya? Dan banyak sekali dalil-dalil dari hadis-hadis yang sahih tentang berzikir dan berdoa setelah sholat. Berarti ada dalilnya, Pak. Ini yang bilang Imam Nawawi, Pak. Pakar ilmu hadis madzhab Syafi'i. Beliau tidak berbohong insya Allah ya. Ada memang banyak dalilnya, Pak sebetulnya ya. Baik. Lanjut ya. Jadi saya ulangi, intinya ada kesunahan setelah sholat tadi apa yang pertama tadi? Mengusap tangan kanan ke wajah, ya. Terus berzikir dan berdoa. Baik.
Untuk dalil terkait zikir banyak jemaah. Misalnya surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, zikron katsira, dengan zikir yang banyak, Pak. Ini anjuran, Pak, dari Tuhan kita, Sang Pencipta alam semesta, ya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, memerintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk banyak-banyak berzikir. Ya, kalau bisa pagi sore, ada zikir pagi dan sore, masya Allah. Jadi zikir itu perintah, Pak. Berarti ibadah bukan zikir itu? Ibadah, ya, ibadah. Bahkan nanti Imam Nawawi itu, Pak, berkomentar tentang zikir. Orang itu, Pak, 24 jam, keadaan yang paling mulia bagi seorang hamba itu ketika dia berzikir. Itu keadaan yang paling mulia seorang hamba. Nanti kita baca nukilan dari Imam An-Nawawi. Berikutnya, kalau tadi perintah dari Allah, Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk berzikir. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istakthiru minal baqiyatis sholihat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu bilang begini, Pak. Perbanyaklah mengucapkan al-baqiyat as-sholihat. Ini istilah al-baqiyat as-sholihat. Para sahabat nanya waktu itu, qalu, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu al-baqiyat as-sholihat ya Rasulullah? Nabi menjawab, qala at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlilu wat-takbiru wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya al-baqiyat as-sholihat. Disuruh berbanyak apa, Pak? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Banyakin zikir, Pak. Tidak hanya setelah sholat, kalau bisa setiap waktu. Nah, tadi dari rumah ke sini naik apa? Coba. Naik motor. Nah, atau ada yang jalan kaki, ada yang mungkin naik mobil. Dalam perjalanan, mari, Pak, kita biasakan untuk zikir ini, Pak. Ingat-ingat aja, itu perintah Nabi kok, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari rumah itu, Pak. Bayangin, Pak, kalau misalnya rumah kita jauh, kayak saya nih dari Tambun, Pak. Tambun ke sini itu 1 jam, Pak. Kurang lebih satu jam. Itu kalau bengong aja, Pak, naik motor atau naik mobil, rugi kita, ya kan? Rugi. Maka biasakan kalau naik kendaraan itu selama dalam perjalanan sambil apa? Berzikir. Bisa ya? Bisa. Coba bareng-bareng, Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sambil naik motor itu 1 jam dapat berapa itu, Pak? Kira-kira? Ya banyak lah ya, puluhan atau ratusan kali zikir ya. Alhamdulillah. Baik, insya Allah diamalkan ya jemaah ya. Insya Allah. Berikutnya kita langsung, nah ini tadi yang saya sampaikan, Pak. Al-Imam An-Nawawi, ya, beliau gelarnya Syekhul Islam, ya. Yang menggelari Syekhul Islam ini diantaranya Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, inna min afdoli halil abdi
hala dzikrihi li rabbil alamin. Sesungguhnya di antara keadaan seorang hamba yang paling mulia adalah ketika dia berzikir kepada Allah sang pencipta alam semesta. Jadi 24 jam itu kan kita ngapain aja ya, aktivitas apapun yang kita lakukan. Derajat paling tinggi, keutamaan yang paling tinggi, keadaan yang paling tinggi itu adalah ketika kita ingat Allah, ingat berzikir. Wis mantap ini. Kalau ada yang rajin zikiran itu luar biasa, Pak, ya. Dia termasuk orang yang keadaannya paling mulia, ya. Afdoli halil abdi, paling mulia, paling bagus. Dan seterusnya, ya. Dia menyibukkan diri dengan zikir-zikir yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah, kalau kita ini misalnya kok belum tahu tentang keutamaan zikir ya, atau kok malas zikiran ya Pak Ustadz ya, karena belum tahu tentang keutamaan berzikir. Ini Pak, ingat-ingat Pak, dalam surah Al-Ahzab disebutkan keutamaan orang berzikir. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wadzakirin, apa itu wadzakirin? Laki-laki yang berzikir Allah katsiran, kepada Allah dengan yang banyak. Wadzakirat, dan perempuan yang berzikir secara zikir yang banyak. Pokoknya laki-laki perempuan kalau dia berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfirah. Yang pertama, Allah akan menyiapkan untuk mereka ampunan dosa. Berarti yang rajin zikiran, berarti dosanya hilang. Loh, enak Pak. Jadi tidak harus istighfar Pak. Tidak harus istighfar. Baca zikir apapun, Anda tasbih atau tahmid, takbir atau la haula wala quwata illa billah tadi, itu dosa kita rontok, itu hilang, ya. Loh, ini Allah Pak yang bilang Pak. Bukan ulama, bukan saya, bukan nabi ya, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Enak Pak ya? Enak pol pokoknya ya. Ampunan dosa. Wa ajran adima, yang kedua, apa ajran adima? Ajran itu apa terjemahannya aslinya? Ajron, ajr. Thawab, pahala. Ajron itu apa artinya? Pahala. Azima, besar. Ya. Kalau terjemah literalnya itu adalah pahala yang besar. Tafsirnya Pak, saya buka kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir dari madhab Syafi'i, ya. Imam Ibnu Katsir itu ulama Syafi'i Pak, ya, madhab Syafi'i. Di kitab tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat wa ajrun azima, kata beliau wa huwa al jannah. Itu maksudnya adalah surga, ya Allah. Orang yang rajin berzikir nanti dijanjikan oleh Allah surga, bahkan surganya insya Allah surga yang paling tinggi. Apa yang paling tinggi Pak? Surga apa namanya? Surga Al-Firdaus, ya kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surga Firdaus itu a'lal jannah wa awsatul jannah. Surga paling tinggi dan paling tengah-tengah Pak. Ibarat ini kota Pak, dia alun-alunnya lah Pak. Paling tengah, paling tinggi, paling ramai nanti. Ya, itu surga Al-Firdaus, derajatnya para nabi dan rasul, dan mudah-mudahan kita juga nanti bisa di sana nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tolong diingat Pak, dua ini Pak, dua utama ini. Rajin zikir, kalau saya rajin zikir, satu, dosa saya bersih, diampuni Allah, dan nanti di akhirat dapat balasan surga. Amin insyaallah. Kemudian, nah ini kita bahas tentang kalau berzikir habis sholat itu baiknya itu sir atau jahar Pak Ustadz. Sir itu apa? Sir pelan. Pelan itu berarti nggak ada suara, hanya didengar oleh dia sendiri, itu namanya sir. Kalau jahar keras, seperti tadi yang sholat di masjid itu kan imamnya jahar Pak ya, suaranya keras. Nah, bagaimana pendapat mazhab Syafi'i Pak? Ya, kita harus jujur di sini jamaah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, beliau mengatakan ada dua pendapat. Yang pertama, wa yusannu ad-du'a wa dzikru sirran wa yajharu bihima ba'da salam al-imamu li ta'limil ma'mumin fa idza ta'allamu asarru.
Jadi ini pendapat muktamad Pak, setahu saya, pendapat resmi madzhab kita Syafi'i, sunnahnya mah kalau zikir itu sir saja. Masing-masing pelan. Imam zikir sendiri pelan, makmum juga zikir sendiri pelan. Itu hukum awalnya, hukum asal. Pendapat resminya begitu. Kecuali, awas, kalau tujuannya untuk ngajarin makmum, maka boleh dijaharkan. Jadi imam itu Pak, tergantung niatnya aja. Kalau dia mau mengeraskan suara, niatnya memberi pengajaran. Mungkin ada makmum yang belum bisa zikiran, ya toh? Kan tidak semuanya hafal Pak lafaz-lafaz zikir. Mungkin ada orang yang awam tidak hafal urutan zikir, ya. Maka dibantu oleh sang imam. Jadi imam itu mengeraskan suara boleh, tapi tujuannya apa tadi? Untuk mengajari makmum. Nah, ini pendapat muktamad itu Pak. Saya ulangi ya. Pendapat resmi madzhab Syafi'i, sunnahnya pelan, masing-masing berzikir pelan, kecuali apa tadi? Jika tujuannya untuk mengajari makmum, maka boleh dijaharkan. Tapi kalau makmumnya sudah pintar semua, gimana? Ya berarti hukum asalnya apa tadi? Iya, sir Pak. Iya, bagusnya, afdolnya, sunnahnya itu sir saja. Ini fatwa resmi madzhab Syafi'i, Pak. Muktamadnya begitu. Nah, tapi ada lanjutannya, kita lanjut lagi. Wa fi kalamil mutawalli wa ghairihi ma yaqtadi istibabu rafil jamaah as-sauta bidzikri daiman. Ini pendapat kedua, Pak. Dalam madzhab Syafi'i ada beberapa ulamanya, seperti di situ Al-Mutawalli. Al-Imam Al-Mutawalli ini ulama madzhab Syafi'i, Pak. Bahkan saya baca di kitab yang lain, Al-Imam Al-Azra'i, Al-Imam Al-Azra'i, ulama madzhab Syafi'i juga, mengatakan boleh imam itu berzikir suara keras pokoknya tiap hari, meskipun niatnya bukan untuk ngajari orang apa-apa, enggak apa-apa. Jadi dalam madzhab Syafi'i ada dua pendapat. Ya, kita jujur ya, tidak kita tutup-tutupi. Pendapat pertama tadi gimana? Pendapat resminya atau muktamadnya, sunnahnya masir, pelan, masing-masing, kecuali kalau niatnya untuk mengajar, maka boleh dijaharkan. Tapi kalau tidak ada pengajaran, udah pintar semua, sir gitu kan ya. Ya, itu yang muktamadnya. Pendapat kedua, boleh setiap hari, Pak, menjaharkan zikir setelah sholat, boleh tiap hari. Pendapat siapa itu? Al-Imam Al-Mutawalli. Satu lagi dicatat Pak, di sini nggak ada. Al-Imam Al-Azra'i. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di kitab beliau yang lain. Nama kitabnya itu Al-Minhaj Al-Qawim, Syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kalau ini kan kitab apa ini? Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro. Jadi ada dua kitab. Kalau di kitab ini beliau bilangnya Al-Imam Al-Mutawalli itu yang membolehkan zikir keras setiap hari. Seterusnya pokoknya, tiap hari. Satu lagi di kitab yang lain mengatakan itu Al-Imam Al-Azra'i juga membolehkannya. Jadi Pak, kalau ada orang bilang begini ya, biasanya dari kawan-kawan Salafi Wahabi, kalian itu ngakunya bermadzhab Syafi'i, tapi dalam hal zikir tidak ikut madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i itu pendapat resminya adalah apa? Kalau zikiran setelah sholat itu masing-masing pelan, sir gitu kan? Ya, ada Pak yang bilang begitu Pak. Maka kita jawab, dalam madzhab Syafi'i ada dua pendapat memang. Ada pendapat muktamad, ada pendapat beberapa ulama. Nah, kamu jangan nuduh dulu kami tidak bermadzhab Syafi'i, karena bisa jadi imam-imam masjid yang menjaharkan setiap hari itu dia ikut fatwa Al-Imam Al-Mutawalli dan satu lagi siapa tadi? Imam Al-Azra'i. Itu ulama besar madzhab Syafi'i juga. Jadi tidak apa-apa. Ya, ada ulama madzhab Syafi'i yang membolehkan. Gitu kan. Jadi meskipun tujuannya tidak untuk pengajaran tadi ya, pokoknya setiap hari boleh menjaharkan. Maka masjid-masjid kita itu beberapa masjid atau musola yang setiap hari selalu jahar ya kan. Meskipun niatnya bukan ngajarin, udah pinter semua Pak. Saya yakin jamaah itu tiap hari sudah hafal urutan zikir ya, pasti ya, insya Allah ya. Nah itu meskipun sudah pada hafal, imam tetap boleh menjaharkan. Ikut fatwa siapa? Al-Imam Al-Mutawalli dan Al-Imam Al-Azra'i. Gitu ya, clear ya. Nah, jadi tidak apa-apa ya. Kalau saya pribadi tergantung tempat, ya tergantung tempat ya. Kadang kalau masjidnya ini
memang umumnya zikirnya keras, ya saya menjaharkan. Jadi kalau masjidnya ya memang kebiasaannya tidak menjaharkan masing-masing, ya sudah kita sir aja tidak apa-apa, ya kan? Nah, toh dalam madzhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat utama sama pendapat yang sebagian ulama Syafi'iyah. Baik, paham ya sampai sini Pak ya? Alhamdulillah. Lanjut. Nah ini ada pembahasan penting nih. Imam itu Pak, kadang-kadang ada setelah salam kanan kiri itu merubah posisi duduk, ya kan? Merubah posisi duduk. Itu ada hadisnya enggak ya Pak Ustaz? Ada Pak. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, jemaah, imam itu boleh merubah duduknya, yaitu menghadap ke arah makmum. Ini hadis Sahih Al-Bukhari. Nah, mana hadis ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla sholatan aqbala alaina biwajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat, beliau langsung menghadap ke arah kami dengan wajahnya. Berarti asalnya tadi menghadap kiblat, setelah salam kanan kiri, Nabi putar balik ya. Ya, putar balik kan ya, menghadap ke arah makmum. Itu juga boleh. Silahkan. Hadisnya Sahih Al-Bukhari. Riwayat kedua, boleh menghadap kiri. Ini hadisnya juga Sahih Al-Bukhari. Nabi SAW diceritakan di situ oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laqad ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam katsiran yansarifu an yasarihi. Aku sering melihat Nabi itu menghadap wajahnya ke arah kiri. Jadi pernah ke kiri juga, Pak. Jadi ada riwayat langsung menghadap kemana tadi? Ke makmum. Pernah juga Nabi tidak ke arah makmum, tapi ke arah kiri. Berarti ya ke kiri itu berarti ke arah mana kalau kita di sini? Iya kiri, iya untuk ke kiri lah ya. Tembok biasanya, biasanya tembok kiri. Kayaknya jarang yang mengamalkan ini ya. Ya, mungkin pakai riwayat yang ketiga Pak, yaitu ke arah kanan. Nah, ini pengakuan dari siapa ini? Sahabat namanya Anas bin Malik ya. Anas bin Malik itu pas ditanya oleh As-Suddi, beliau menjawab, amma ana fa aktsaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yamini. Aku sering melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsar itu paling banyak ya, paling sering gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke arah kanan. Makanya kiai-kiai kita, Pak, kebanyakan itu ke kanan. Meskipun tadi ada hadis ke arah ke makmum ya kan? Atau ke arah kiri, tapi ada hadis Sahih Muslim paling banyak fa aktsaru ma ra'aitu. Paling sering. Jadi gini, kalau pertanyaannya bolehkah menghadap ke makmum, menghadap ke kiri, ke kanan? Boleh. Tapi kalau pertanyaannya begini, mana yang paling sering dilakukan oleh Nabi? Jawabannya apa? Ke kanan, betul Pak. Nah, kalau kalangan sebelah seringnya kemana? Ke makmum ya, benar. Ini katanya ikut Nabi gimana nih? Tapi tidak apa-apa. Nah, mungkin karena dia mengambil riwayat yang pertama tadi ya, Sahih Al-Bukhari. Bahkan ada dua ya Bukhari tadi ya. Riwayat pertama Sahih Al-Bukhari itu menghadap ke makmum, riwayat kedua menghadap ke kiri ya, ke kiri. Dan ini yang Sahih Muslim, hadisnya Sahih juga, itu malah paling sering Nabi itu menghadap ke arah kanan. Kalau kiai kita banyak kan ke arah kanan kan? Ya. Misalnya ini kiblatnya nih Pak, ini kiblat ya. Makmum kan di belakang saya, maka ke kanan tuh berarti ke sana Pak, ke sana. Bukan ke arah makmum, tapi ke arah kanan dari kiblat tadi. Paham ya? Ya, berarti serong ke kanan berapa derajat itu? 90 derajat ya. Ya, 90 derajat. Oke, baik. Nah, itu berarti dia tidak menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Ya, intinya tidak mendapatkan kesunahan gitu aja. Ya boleh, silakan kalau mau menghadap kiblat terus tidak apa-apa. Berarti dia tidak dicatat pahala yang ini gitu aja. Ya, karena sunnahnya itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma begini Pak, merubah posisi itu ternyata tidak langsung Pak. Jangan salam kanan salam kiri langsung merubah, jangan. Ada aturannya Pak. Apa aturannya? Nih, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau merubah posisinya itu setelah membaca Allahumma anta salam. Makanya tadi
guru-guru kita, kiai-kiai kita, itu biasanya posisi setelah salam kanan kiri itu masih menghadap kiblat kayak gini nih. Ya. Jadi istighfar itu masih ke arah kiblat. Astagfirullahaladzim dan seterusnya. Terus setelah istighfar 3 kali biasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai 3 kali ya, lahul mulku dan seterusnya. Terus baru Allahumma antas salam. Nah, setelah Allahumma antas salam selesai, nih, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam fa inna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali waalaikum. Baru Pak Nabi itu merubah posisi seperti ini. Berarti tidak langsung. Ya, kalau grup sebelah langsung apa enggak? Langsung kan? Langsung balik kanan gitu kan? Langsung menghadap ke makmum. Nah, ternyata enggak sesuai sunnah banget itu ya. Masya Allah. Tapi tidak apa-apa Pak. Toh ini hukumnya apa? Sunnah. Artinya kita ini kalau belajar, oh ternyata begini toh. Ya. Nah, jadi tidak apa-apa, mau menghadap ke makmum boleh, menghadap ke kanan juga boleh. Cuma tadi tata caranya kapan merubahnya? Setelah selesai Allahumma antas salam. Ya. Ya, karena kan berdoa itu disunahkan memang mengarah ke kiblat. Betul. Saya juga termasuk yang mengamalkan begitu. Setelah saya tadi menghadap ke kanan, zikir sampai takbir 33 kali dia. Setelah selesai kan siap-siap berdoa itu. Balik lagi ke kiblat. Kenapa? Karena di antara adab berdoa, kesunahan dalam berdoa adalah menghadap kiblat. Betul, sip, mantap. Nah, clear ya? Lanjut? Masih ya? Lanjut. Sekarang kita pelajari lafaz-lafaz zikirnya. Ya, boleh nggak nambah-nambahin istighfar yang astagfirullah? Ya. Baik. Pertama, sebelum kita sebutkan lafaz-lafaz zikir setelah sholat, Pak, tolong ini betul-betul diperhatikan. Syekh Nawawi itu sampai bilang begini Pak, kalau ada orang baca zikir tapi tidak tahu apa yang dia baca, tidak ngerti artinya Pak, tidak paham, itu tidak mendapatkan pahala. Hati-hati Pak. Anda atau orang awam itu sering Pak dapat amalan zikir dari gurunya, dari kiainya. Baca ini ya 1000 kali, baca ini ya, tapi dia nggak paham apa itu artinya itu. Ya kan? Nggak paham, itu malah nggak manfaat Pak. Maka kalau ada orang bilang nih, saya dapat amalan zikir dari guru saya kok nggak ada ininya, nggak ada akarnya ya, nggak ada pengaruhnya ya. Padahal saya udah baca tiap hari itu 10.000 kali misalnya. Mana ini khasiatnya kok nggak nempel di saya gitu. Mungkin Pak, dia itu ketika mengamalkan tidak paham apa yang dia baca. Nah, ini Syekh Nawawi Pak yang bilang tuh. Annahu la yuthabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan. Para ulama radhiyallahu anhu mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang berzikir itu tidak akan mendapatkan pahala atas zikir yang dia baca kecuali setelah paham makna di zikir. Ya. Baru dia dapat pahala itu, Pak. Ada asarnya itu, kan. Ada bekasnya itu nanti. Berdampak baik untuk diri dia. Beda dengan Al-Qur'an, Pak. Kalau Al-Quran, meskipun Anda tidak paham artinya, tetap berpahala. Itu uniknya Al-Quran. Ya, kita baca dari juz 1 sampai juz 30 ya, Ramadan sampai berkali-kali khatam biasanya. Itu Anda tidak paham maksudnya tidak masalah. Tetap berpahala. Tapi kalau zikir, kalau tidak paham artinya, nah, la yuthabu, tidak dapat pahala. Jadi usahakan Pak, kalau dapat amalan zikir dari guru itu nanya, Pak Guru, Pak Yai, atau Buya, ini apa sih maksud dari zikir ini? Gitu, harus tanya. Waktu itu dapat amalan kan dari Kiai Idrus Samli ya, Pak Haji Jani ya. Nah, Pak Haji Jani saya terjemahin kan waktu itu kan. Siapa waktu itu? Pak Eki atau Pak Haji Jani? Ya, Pak Jani ya. Dapat dari Kiai Idrus Samli kan. Nah, itu saya terjemahkan supaya nanti ketika diamalkan itu bisa mendapatkan pahala atau asar ya. Jimat apa? Jimat penambah istri ya. Jimat khusus ya. Amalan khusus ya. Nah, baik. Ini siapa yang mengatakan? Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab Kasyifatus Sajah. Baik, sekarang kita bahas lafaz-lafaz zikir setelah sholat. Pertama, istighfar 3 kali. Hadisnya Sahih Muslim. Di situ hanya disebutkan astagfirullah, astagfirullah. Memang begitu hadisnya dalam Sahih Muslim. Tapi apakah
tidak boleh menambahkan lafaz yang lebih panjang? Nah, boleh Pak, boleh. Kan ini satu riwayat kan ya. Ada hadis yang lain Pak, intinya itu. Nih, hadis yang lain Pak, hadisnya juga sahih, riwayat Imam Al-Hakim. Setelah sholat ya, Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, man qala astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, ghufirat lahu dzunubuhu. Siapa yang baca 3 kali Pak istighfar yang panjang ini, maka diampuni seluruh dosa-dosanya. Ghufirat lahu dzunubuhu wa in kana farra minaz zahab. Masalah meskipun dia lari dari medan perang. Kan dosa besar itu, Pak. Orang ikut perang sama Nabi ya, ketakutan dia ngumpet lari pulang. Itu dosa besar itu Pak, tidak boleh ya. Nah itu tetap diampuni oleh Allah kalau baca istighfar yang versi panjang ini. Tapi kan di situ nggak ada Pak Ustadz, bacanya habis sholat. Ada nggak di situ Nabi nyuruhnya habis sholat? Nggak ada kan? Berarti kan bebas kan intinya. Mau dibaca kapan saja boleh. Mau setelah sholat kek, atau sebelum sholat, atau pas dalam perjalanan. Ya berarti mutlak bebas. Dan setelah sholat pun boleh. Tidak apa-apa. Ya, paham ya? Oke. Terus jamaah, biasa di kampung-kampung, saya tidak tahu kalau jamaah pernah nggak kiainya, gurunya, atau imam di masjidnya itu istighfarnya panjang seperti ini. Siapa yang hafal ini? Pernah dengar? Pak Haji? Coba ikuti saya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dibaca 3 kali. Ada nggak pernah dengar ini? Iya, betul. Saya dulu waktu di Jepara ya, atau di kampung saya di Sumatera, istighfarnya yang tadi, yang ini, yang versi yang ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, itu yang saya hafal. Pas saya pindah ke Tambun, Pak. Tambun Selatan di daerah Bekasi, itu NU juga banyak situ. Ternyata istighfarnya beda, kayak gini istighfarnya. Ya, saya baru dengar waktu itu. Wah, panjang juga ini istighfarnya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau ini memang hadisnya nggak ada. Ini adalah buatan para ulama. Iya, buatan para kiai barangkali. Wallahu a'lam dari siapa yang membuat ini ya. Tapi dari segi arti bagus nggak Pak? Bagus Pak. Bayangin Pak, minta ampun kepada Allah tidak hanya untuk dirinya. Untuk siapa saja? Wali walidayya, untuk kedua orang tuaku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Wali ashabil hukukil wajibati alayya, untuk siapa itu? Seluruh keluargaku. Ashabil hukuk al wajibah itu maksudnya orang yang saya wajib untuk saya tanggung. Ya maksudnya keluarga Pak. Keluarga itu yang mencakup orang tua, anak, istri, saudara, kakak, adik kita, dan seterusnya. Ya itu namanya Pak, wali ashabil hukukil wajibatil. Wali jamil muslimin muslimat, dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslim, wal mu'minin wal mu'minat. Ya orang Islam itu mukminin dan mukminat, al ahya'i minhum, yang hidup, wal amwat, maupun yang sudah mati, meninggal. Ini Pak yang baca istighfar ini, kira-kira dia dapat pahala nggak Pak mendoakan orang lain? Dapat pahala. Tapi masalahnya, emang ada hadisnya Pak Ustadz istighfar untuk orang banyak itu? Ada Pak, tenang aja. Nih, hadisnya riwayat Imam At-Tabrani Pak. Nabi SAW pernah bersabda, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat. Ya. Sama aja. Sama aja. Ya. Rasulullah SAW bersabda, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Allah. Barang siapa Pak beristighfar untuk mukminin dan mukminat, pokoknya umat Islam,
maka Allah akan memberikan kepadanya pahala, hasanah itu pahala, sebanyak jumlah mukminin dan mukminat yang dia doakan tadi, yang dia istighfarkan tadi. Bayangin Pak, ketika Anda istighfar ini Pak, Anda nyebut orang tua, keluarga, dan seluruh umat Islam. Berapa itu jumlahnya Pak? Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Berarti dari zaman Rasulullah sampai nanti kiamat. Iya, pokoknya yang mukminin, yang mukminat. Berarti Pak, Anda dapat pahala, tinggal dihitung aja nanti. Panen Anda nanti Anda akan panen pahala banyak di akhirat. Amin. Jadi boleh nggak istighfar seperti ini? Boleh. Siapa yang menganjurkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh memintakan ampun untuk umat Islam atau mukminin dan mukminat. Jadi ulama kita itu luar biasa. Meskipun tidak ada dalil secara spesifik ya, tapi ada dalil secara umum. Ya, dalil secara umum bolehnya beristighfar untuk mukminin dan mukminat. Ya, paham ya? Ya, kalau grup sebelah kan tidak mau, kalau nggak ada hadis asli yang begini nggak mau Pak mereka, ya kan? Nah, kalau kita nggak begitu, cara memahami dalil itu tidak seperti itu. Nabi itu kadang-kadang memberikan isyarat-isyarat ya, yang mana harus kita pahami atau dipahami oleh para ulama. Gitu. Boleh, tidak apa-apa ya. Pokoknya istighfar tidak harus astagfirullah saja. Boleh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh juga versi yang ini. Ya. Ini hafal nggak ini? Coba. Kalau saya mengamalkan yang ini, Pak. Ya, karena ya tadi di samping minta ampun untuk diri sendiri, orang tua juga kena di situ kan. Ya. Keluarga, istri, anak kita juga kena. Bahkan kita dapat pahala yang sangat besar. Dihitungnya per orang gitu, Pak. Ya Allah. Transferan pahala kita nanti banyak sekali. Ya. Alhamdulillah. Coba dihafalin, Pak Eki. Sudah hafal belum? Belum. Kita baca bersama ya. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya, 3 kali ya. Kalau di sini masjid ini ada nggak yang mengamalkan ini? Nggak ada ya, nggak ada. Biasanya masjid-masjid NU ya Pak ya, masjid yang NU Tulen lah ya. Di daerah saya di Bekasi, Tambun banyak masjid-masjid imamnya pakai yang ini. Ya. Baik. Nah lanjut ya. Kemudian ada zikir lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat. Biasanya urutannya kedua ya, setelah istighfar ya kan? Ya, setelah istighfar 3 kali ya. Thalatha marrat. Ya. Kemudian ini khusus maghrib sama subuh, Pak. Ya. Khusus maghrib dan subuh, yaitu membacanya berapa kali di situ? 10 kali. Pernah dengar nggak? Imam itu kalau subuh sama maghrib biasanya bacanya itu 10 kali, bukan 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai 10 kali, Pak. Itu ada hadisnya, Pak. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Sebanyak 10 kali bacanya. Maka akan dicatat untuknya 10 kebaikan, dihapus darinya 10 keburukan, dan diangkat derajatnya 10 derajat. Masya Allah ya, khusus subuh sama maghrib biasanya ya. Kalau di hadis ini fi duburi sholatil fajri ya. Baik, nah lanjut ya. Kemudian setelah itu ada bacaan Allahumma antas salam ya, tapi dalam hadisnya itu singkat sekali Pak. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Kalau mau yang lengkap nanti itu gabungan beberapa riwayat Pak. Kalau di riwayat yang lain nih ada tambahan wa ilaika ya'udus salam. Nah, nanti ada lagi tabarakta wa ta'alaita ya.
Jadi tambahan Pak. Bahkan Imam Ghazali menambahkan di situ, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabaraka rabbana. Harusnya gitu ya. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Pokoknya digabung-gabung Pak intinya itu ya. Riwayatnya memang banyak. Ada di Sahih Muslim, ada lagi tadi di mana tadi? Riwayat Imam Ar-Royani, kemudian ada lagi Imam Ibnu Sam'un, terus Imam Al-Ghazali. Ya, tidak apa-apa. Menambahkan zikir itu boleh. Ya. Kemudian ada bacaan Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala rodda. Biasanya ada tambahan itu ya. Nah, itu di hadis yang berikutnya Pak. Kalau ini Bukhari Muslim, hadis berikutnya itu riwayat Imam Al-Baihaqi. Wala radda lima qadaita wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Ya, itu tambahan di hadis yang lain. Biasanya urutannya setelah Allahumma antas salam kan ya? Benar enggak? Ya kan? Sebelum atau setelah? Sebelum. Biasanya kan Allahumma antas salam dulu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Gitu. Biasanya tambahin ini. Allahumma ajirna minan nar. Ini ya kan? Ada ini Pak, Allahumma ajirna minan nar itu hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dan juga Imam At-Tabrani. Hadisnya sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian selesai sholat maghrib, bacalah Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat 7 kali. Berarti bukan 3 kali Pak. Karena ada imam yang bacanya 3 kali. Iya. Mungkin ada riwayat lain ya, wallahu alam. Saya tidak tahu, mungkin saya belum nemu ya, nanti kita cari ya. Tapi di hadis ini 7 kali. Ya, dan ini yang saya amalkan selama ini 7 kali. Kecuali kalau pengen cepet-cepet ya. Kalau pengen cepet-cepet biasanya 3 kali doang, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau pengen mengamalkan hadis ini bacanya berapa? 7 kali. Wa idza sholaita subha faqul kadzalik. Berarti juga setelah subuh. Berarti ini khusus dibaca habis maghrib sama habis subuh. Sebetulnya dalam hadis. Cuma imam itu bacanya tiap sholat 5 waktu begitu ya. Kalau di hadisnya khusus ba'da subuh, ba'da maghrib dan ba'da subuh itu. Sholatil maghrib sama sholat subuh. 7 kali ya. Apa artinya Pak? Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku, lindungilah aku dari minan nar, dari api neraka. Itu Pak, neraka dengar Anda baca 7 kali, itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah dia dariku, jauhkanlah dia dariku. Itu neraka dengar Pak itu. Neraka itu makhluknya Allah, Pak. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lanjut. Nah, setelah itu ada zikir, tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Banyak anjurannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satunya Pak ini. Kalau Anda baca tasbih, tahmid, takbir 33 kali, masing-masing ya, 33 kali setelah sholat fardu, Pak, maka maka Anda dapat pahala apa di situ, Pak? Haji, umroh dan jihad. Haji, umroh dan jihad. Masya Allah, pahalanya besar, Pak. Makanya kalau kita pengen cepat-cepat, Pak, tolong jangan tinggalkan yang ini. Karena kadang kita pengen cepat ya, pengen buru-buru kemarah gitu ya. Kalau memang pengen cepat-cepat, setidaknya jangan meninggalkan yang ini gitu. Mungkin istighfar 3 kali, set yang pendek-pendek, langsung ini Pak. Anda nggak baca la ilaha illallah wa syarika nggak apa-apa, Allahumma antas salam nggak baca nggak apa-apa. Apalagi tadi, Allahumma la mani'a lima a'tait nggak usah dibaca nggak apa-apa, dilewati, langsung ke sini nggak apa-apa, boleh. Karena pengen dapat pahala apa tadi? Haji, umroh dan jihad. Hadisnya sahih ini Pak, sahih Al-Bukhari. Jadi ceritanya itu gini, ini cerita versi saya, penerjemahan dari hadis ini. Waktu itu Pak, mohon maaf, ada sebagian sahabat tuh yang miskin. Karena kan tidak semuanya orang kaya ya. Para sahabat itu ada yang miskin. Nah yang miskin ini Pak, banyak ngumpul, nanya sama Nabi, ya Rasulullah,
Enak ya jadi orang kaya itu ya. Mereka sholat, kami juga sholat. Sama-sama dapat pahala sholat. Mereka puasa, orang kaya raya itu, kami juga puasa. Sama-sama dapat pahala puasa. Tapi ya Rasulullah, mereka haji, punya duit banyak. Mereka ikut jihad dengan hartanya. Mereka bisa sodako. Lah kami gimana? Nggak punya apa-apa ya. Nggak dapat pahala sodako, nggak dapat pahala haji, nggak dapat pahala jihad. Gimana ya Rasulullah? Kami ini gimana gitu? Nabi jawab gimana? Tuh, Nabi kasih solusi. Tusabbihun wa tuhammidun wa tukabbirun khalfa kulli sholatin talatan wa talatin. Kalian bertasbih saja, bertahmid, bertakbir setelah selesai sholat fardu masing-masing 33 kali. Itu pahalanya sama seperti haji yang tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Haji, umroh, jihad dan sedekah. Ya Allah. Nah, makanya jangan tinggalin Pak yang zikir 33 kali ini. Total 99 ya. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu menjadi 100 kan begitu digenapkan. Nah, ada lagi enggak ya? Biasanya setelah zikir ini ya apa namanya? Doa biasanya kan ya? Hah? Oh, ada tahlilannya. Berarti tambahan itu ya. Ya, tambahan. Bahkan sebetulnya ada tambahan lain yaitu sebentar ya. Ini membaca wala haula wala quwata illa billah dan muawwidhatain. Biasakan Pak, meskipun imam tidak baca ini, tapi setelah kita berdoa bersama imam, kan kita ada yang langsung bubar, ada yang duduk sendirian gitu Pak ya. Nah, ketika Anda duduk sendirian itu Pak, tambahan ini Pak, baca muawwidhatain. Baca Al-Falaq dan An-Nas ya. Itu ada anjurannya. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil muawwidhatain dubura kulli shalah. Nabi memerintahkanku, kata sahabat Uqbah bin Amir, untuk membaca muawwidhatain setelah sholat. Ya. Jadi biasakan Pak baca Al-Falaq dan An-Nas setiap selesai sholat fardu. Sebagai tambahan zikir ya, sebagai tambahan zikir ya. Karena ada orang kan nambah sendiri gitu, boleh, enggak apa-apa. Ada lagi tambahan itu membaca ayat kursi. Boleh ya. Kadang imam ngajakin baca ayat kursi bersama-sama, kadang juga enggak, dilewatin biasanya. Nah, kita bacanya kapan, Pak? Bacanya ya setelah selesai berdoa bersama imam, kan orang bubar itu. Baca aja sendiri. Ya. Fadilahnya Pak luar biasa. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi dirinya untuk masuk surga. Berarti